Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi bidawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi bidawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidah, kaum muslimin muslimat, para pemirsa kuliah Ramadan MTSN 10 Banyuwangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan hari ke-14 dengan tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini hingga akhir nanti. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha dan diterima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin pemirsa kuliah Ramadan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak mengaji bersama. Saya ingin memberikan atau menyampaikan beberapa keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada banyak keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena itu, seorang muslim harus rutin bertadarus agar dapat pahala yang berlipat. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat besar. Karena itu, sangat disayangkan jika di bulan Ramadan ini dilewatkan begitu saja tanpa bertadarus ataupun membaca Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yakni bulan Al-Quran. Karena di bulan mulia ini kitab suci umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran yang agung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam hadis Nabi SAW juga ditegaskan bahwa membaca Al-Quran merupakan salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan yang nilai pahalanya akan dilipat gandakan. Bagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW selalu bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dan ia berada dalam kondisi terdermawannya ketika di bulan Ramadan, yakni ketika malaikat Jibril menemuinya, dan malaikat Jibril senantiasa menemuinya pada setiap malam Ramadan untuk mudarasah Al-Quran. Dan keadaan Rasulullah ketika ia ditemani atau ditemui oleh malaikat Jibril adalah lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat-sahabati pemirsa kurma kuliah Ramadan yang berbahagia. Adapun untuk menghidupkan tradisi membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa melakukannya dengan bertadarus bersama. Setiap selesai melaksanakan sholat tarawih ataupun kita rutinkan setelah sholat maktubah secara istiqomah sampai di penghujung Ramadan. Bahkan tidak jarang seorang umat Islam itu menargetkan untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan karena keutamanya yang sangat luar biasa. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam mentilawahi Al-Quran terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi. Mentilawahi Al-Quran itu harus dengan lisan, bertugas membacanya dengan benar sesuai kaidahnya. Yang kedua dengan akal, bertugas memahami artinya, dan dengan kalbu bertugas meresapi dan merenungi segala maknanya, agar kita dapat mengambil nasihat dan pelajaran serta mentaati segala perintah dan larangnya. Sahabat-sahabati pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan diantaranya yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala per huruf. Meski tidak dipahami maknanya, Al-Quran tetap mendatangkan pahala yang diberi pahala per huruf. Seperti hurufnya akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun keutamaan yang kedua adalah dapat kebaikan 10 kali lipat. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, seorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang soleh. Pemirsa kurma yang budiman, adapun keutamaan yang nomor 3 adalah Al-Quran akan mendapat atau memberi syafaat di hari kiamat. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya dan pada hari kiamat nanti. Keutamaan membaca Al-Quran selanjutnya adalah menjadi pembela bagi yang mengamalkannya di hari kiamat. Dan keutamaan yang kelima adalah bersama malaikat yang mulia. Perumpamaan orang membaca Al-Quran
sedangkan ia menghafalkannya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Keutamaan baca Al-Quran selanjutnya adalah orang yang rajin membaca Al-Quran akan berbau harum seperti buah utrujah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hansalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari. Adapun keutamaan yang terakhir orang yang membaca Al-Quran adalah nanti di hari akhir atau di akhirat nanti orang tuanya akan dapat mahkota cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tiada bandingannya di dunia. Maka kedua orang tuanya pun bertanya, mengapa bisa dipakaikan kepada kami segala bentuk kehormatan ini? Maka dijawab, karena anak kalianlah yang telah membawa atau berpegang teguh kepada Al-Quran. Itulah ulasan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan penuh pahala. Wallahu a'lam bishawab. Dari penjelasan tadi, marilah di bulan suci Ramadan kali ini kita tingkatkan amal ibadah kita, khususnya tilawah Al-Quran. Karena sangatlah merugi jika kita melewati begitu saja. Apalagi di zaman teknologi ini, banyak para pemuda atau kaum muslimin yang tidak membaca atau mentilawah Al-Quran. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, dan dzurriyyah kita menjadi ahlul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bi jahil Quran wa hassin a'malana bi dzikril Quran wa najina minan nar bi karamatil Quran wa adkhilna jannata bi syafaatil Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Manusia tempatnya salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.